Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wassahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudaraku kaum muslimin yang dicintai oleh Allah, suatu kali seorang pasien datang ke poli untuk berobat. Pasien tersebut mengutarakan keluhannya. Dokter, ini kepala saya pusing, saya sesak nafas. Kemudian ada keluhan kalau setiap kali saya berjalan terjadi ngos-ngosan. Dan kemudian keluhan tambahan-tambahan yang lain. Jih sampun. Kemudian pasien itu kita ajak ke tempat periksa dan kemudian kita periksa. Kemudian dari pemeriksaan itu kita dapati faktor-faktor yang objektif yang ada pada pasien tersebut. Saudaraku, maka disitulah kita ketemu dengan kondisi pasien yang sering disebut dengan diagnosis pasien. Nah, saudaraku semuanya, kedatangan pasien yang mengeluh atau menyampaikan subjektif yang dia rasakan dan kemudian ditangkap oleh dokter, kemudian diperiksa, dicari faktor objektifnya, maka kemudian ketemu masalah pada pasien tersebut. Itu yang membuat pasien dinyatakan sehat atau dinyatakan sakit. Apa yang dirasakan oleh pasien tidak nyaman dan apa yang ditangkap ditemukan oleh dokter saat pemeriksaan, inilah yang kemudian membangun satu kondisional, dinyatakan apakah pasien tersebut sehat atau sakit. Kata sehat menurut Kamus Bahasa Indonesia yaitu keadaan ketika kondisi seluruh badan dan bagian-bagiannya tidak memiliki keluhan apapun. Jadi kalau badan ini dirasakan nyaman dan diperiksa tidak terjadi apa-apa, menurut Kamus Kesehatan dinyatakan sehat. Menurut Undang-Undang Kesehatan nomor 23 tahun 1992, dikatakan sehat apabila seseorang tersebut memang merasakan kesejahteraan dari badannya, jiwa dan sosialnya, sehingga memungkinkan seseorang dapat hidup secara sosial dan ekonomi dengan baik, dengan normal, sehingga tidak ada keterbatasan, tidak ada problem yang dia alami. Konsep sehat menurut WHO, World Health Organization, WHO, keadaan yang sempurna baik fisik, mental maupun sosial. Fisik, mental, sosial. Terbebas dari penyakit atau kelemahan atau cacat. Jadi WHO mensyaratkan apabila seseorang itu sejahtera, terbebas dari kondisi keterbatasan mental, sosial, dan penyakit atau kelemahan, maka di sana dikatakan sehat. Dari kriteria-kriteria yang telah didapatkan, baik itu dari kamus, dari Undang-Undang Kesehatan, maupun definisi yang diberikan oleh WHO, kita bisa merangkum arti sehat tersebut, yaitu terbebas dari penyakit atau cacat. Kemudian dalam keadaan yang sempurna, baik fisik, mental, maupun sosial dan ekonomi. Jadi seseorang yang kemudian mengalami terbebas dari keterbatasan tersebut, maka bisa dikatakan dalam kondisi sehat. Saudaraku semuanya, Islam peduli dengan kesehatan. Islam agama yang selalu membimbing umatnya berperilaku kehidupan sehat. Banyak pola-pola kesehatan yang kemudian diterapkan pada Islam. Contohnya adalah ibadah haji. Di ibadah haji kita melakukan gerakan-gerakan ritual yang menggunakan fisik. Olah fisik yang dilakukan selama haji mulai dari
syai, tawaf, benar-benar membuat seseorang terbawa menuju ke arah kesehatan. Dan saudaraku semuanya, Islam juga membimbing untuk kesehatan jiwa. Bagaimana jiwa kita akan terbawa, terbimbing untuk sehat. Contohnya adalah jika seseorang melakukan doa. Berdoa merupakan satu cara untuk sehat secara mental, sehat secara spiritual, ketika seseorang tidak hanya sekedar sehat jasmaninya, tetapi juga mengerti siapa kholiknya, sehingga dia berkomunikasi secara spiritual dengan kholiknya. Itu merupakan bagian dari kesehatan mental. Islam juga menganjurkan untuk sehat secara komunitas. Jadi secara komunitas diajak untuk bareng-bareng sehat. Contoh kembalinya adalah berwudu. Jika kita terapkan wudu itu untuk individual, maka sehatlah untuk sekedar individu tersebut. Tetapi di dalam ibadah sholat yang dikerjakan oleh seluruh umat Islam, semua umat Islam yang menjalankan sholat dilakukan wudu lebih dahulu. Nah, aktivitas wudu yang dilakukan bersama-sama tersebut adalah upaya untuk merubah kondisi sifat atau mental seseorang untuk selalu berusaha bersih. Bersih secara individu dilakukan bersama-sama, bersih secara komunitas, sehingga komunitas tersebut apabila ada penyakit-penyakit yang sekiranya penyakit infeksi menular, dengan cara menjaga kebersihan bersama, maka bisa memutus rantai penularan. Saudaraku, dari sudut kesehatan ekonomi, Islam juga sangat menganjurkan. Contohnya apa? Di dalam Islam dianjurkan setiap muslim untuk bertanggung jawab mencari nafkah. Sehingga secara ekonomi terjadilah kesehatan ekonomi, bukan berpangku tangan. Saudaraku semuanya, banyak sekali ajaran-ajaran yang diberikan dalam Islam yang tujuannya adalah sehat. Dan itu bukan bertolak belakang dengan sehat menurut kamus, sehat menurut undang-undang, sehat menurut WHO, tetapi justru bersinergi. Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sekian abad yang lalu ternyata sudah memberikan garis-garis besar kehidupan pola hidup sehat. Saudaraku semuanya, demikian uraian yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan uraian ini kita lebih termotivasi untuk hidup sehat, untuk menjalankan agama dengan sempurna. Insya Allah, kalau kita menjalankan agama dengan baik, dengan sempurna, maka juga sekaligus akan menjaga kesehatan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.